katanya olahraga yang ringan untuk pasien GERD itu yang ringan saja. Yang ringan saja apa ya? Juggling. Ya enggak gitu ya. Jadi gini, kalau GERD itu ataupun MAH itu banyak sama saja. Itu yang sakit itu lambungnya, bukan ototnya. Jadi olahraga kayak lompat tali, angkat beban, sit up, terus kemudian loncat-loncat, olahraga yang lain, bahkan yoga, yang beberapa gerakan tertentu ya boleh saat lambungnya tidak kambuh. Nah kalau kambuh sakit perutnya, ya otomatis orang juga nggak akan olahraga karena udah ada rasa nyeri di perutnya. Jadi jangan yang terlalu banyak larangan lah. Terlalu banyak larangan itu malah bikin stres. Stres yang di sini menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Jadi nyantai saja. Ketika orang olahraga itu ototnya yang bergerak, bukan organ dalamnya. Memang organ dalam bergerak, tetapi jangan berpikir bahwa klep antara kerongkongan esofagus ke lambung itu demikian saja mudah terbuka. Jadi ketika orang punya GERD itu kambuh ya saat nyeri perut atau nyeri dada. Ketika sedang nggak nyeri perut, nggak sedang nyeri dada, ya olahraga apapun bebas. Jadi jangan label bahwa kalian punya GERD, punya MAH itu dibawa terus sampai ini nggak boleh, ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, olahraga ini nggak boleh. Ya apa seumur hidup mau membawa label itu terus? Terus nggak ada yang namanya penyintas itu nggak ada. Gangguan lambung itu dari dulu, dari kecil kita SD SMP makan lotus kepedesan, terus nyeri ulu hati, sampai kelak tua juga akan kambuh sesekali. Tapi sekali lagi itu tidak bahaya. Dan obatnya sama saja. Yang penting kalau memang mudah kambuh, kurangi stres, makan yang teratur waktunya, jumlahnya maupun jenisnya, dan kerjain banyak kegiatan yang menyenangkan. Hidup ini nggak ada garansinya, nggak seperti kompor gas atau TV yang nanti kalau rusak akan tetap baik-baik saja. Ya, tapi orang saking takutnya masa depan akhirnya menuangkan antisipasinya tuh dalam kertas-kertas, entah itu kartu asuransi jiwa, kemudian asuransi kebakaran, kemudian asuransi kesehatan, bahkan surat perjanjian pranikah karena takut nanti ketika cerai terjadi musibah yang lebih jauh. Nah, padahal dari sekian penelitian ketika orang sudah membuat perjanjian pranikah itu potensi perceraiannya lebih besar. Ya karena takut dulu sebelum bertanding, akhirnya konflik dikit langsung ingat perjanjian pranikahnya, begitu. Demikian juga yang memiliki kartu asuransi kesehatan. Karena memiliki kartu, bayar tiap bulan, akhirnya sesat biaya tertanam. Akhirnya sakit dikit ke dokter. Sakit dikit minta ini, minta itu. Minta lab ini, lab itu, konsumsi kesehatan jadi meningkat. Akhirnya malah mudah sakit. Karena mungkin perilaku kesehatannya menjadi tidak baik. Paling tidak kesehatan mentalnya terganggu. Karena takut tentang banyak penyakit. Gitu. Jadi itu namanya attachment effect. Ketika tindakan pengamanan terlalu ditingkatkan, malah terjadi perilaku yang tidak terkontrol. Misalnya seperti orang yang sesudah penemuan alat kontrasepsi, akibatnya perilaku seks bebas malah makin meningkat. Ya walaupun memang populasi bisa terkontrol, tapi mana terkontrol? Populasi kita dalam 60 tahun juga naik dari 3 miliar menjadi 7,5 miliar kan. Terus kemudian ketika sabuk pengaman ditemukan ya, akhirnya orang-orang malah banyak yang ngebut. Memang kejadian kecelakaan fatal yang mengakibatkan kematian bagi pengendara berkurang, tetapi mungkin meningkat bagi pejalan kaki atau pengendara motor yang ditabrak begitu loh. Ya jadi tindakan pengamanan yang berlebihan karena sifat antisipasi atau ketakutan terhadap masa depan itu kalau terlalu banyak malah membebani hidup kita. Kalau kita pakai baju zirah atau pakai tameng terlalu banyak, malah kita nggak bisa maju. Perang terlalu jauh, malah kita nggak bisa maju.
Ketika orang nggak terlalu banyak pengaman bisa maju sampai 1 kilometer, kita terlalu banyak pengaman, malah hidup kita hanya majunya hanya sekitar mungkin 10 meter, karena terlalu beban berat udah kita sanggah dari awal. Jadi kadang-kadang ya, bukan berarti asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu tidak baik ya, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan malah membebani hidup kita. Kita kurang cuek, kita kurang bebas. Padahal di depan itu akan lebih leluasa kalau kita pakai strategi medan bebas. Cuek is the best.